Jadi kandaan kini siapa? Kandaan pun tak banyak, mak. Kak Mandawa ada rabut rampe? Iyo. Marabui, marampe, manipu, menepok, manyamun. Cukup kali 30. Iya. Aduh. Tangan dan patah. Oh. Aduh. Lapehkan pisauku serajangnya. Lapehkan. Paliarokan tangan. Paliarokan. Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati, mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah. Jadinya, mujuannya lagi di rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Balerong. Rateknya. Enggak, ada tamu dari kabupaten. Ceramah. Duduklah. Jadinya, adina tu duduk. Samo senya. Ganjul kau lus teh. Sarawang kumudo. Kumur. Iko besoknya. Iko ko nama isok daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Bajalan dulu pabiri itu di tapak tangan. Baru berasuk juang. Ayolah teraga wa mesok daun nanau. Lah 6 tahun tidak menggunduang daun nanau. Kok bertanya mesti alah kepala pelihara aku mudo. Jadi, gerangannya. Ada pun namuku orang penatap di kampung. Antah lupa dek lamu, antah ragu dek banyak. Nanang kumudo agak kurang jaleh jambu. Nanti ya dengan. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po ambo memperkenalkan diri. Adapun amboko nama Maspar, anak Khadijah, kemanakan dek Mas Tarajangnya, anak buahnya juga. Anak menyangkus temu dong, batuannya. Ambo baru pulang. Bila pulang? Lah 3 harinya, tapi baru kini belaki kemari. Rangkik-rangkik badan tiba di rumah. Mungkin dek lama di jalan barangkali. Sama rantau ke Jakarta nya. Abangannya penggalisan, lain berayasan. Ambo ndak menggalih danya. Di mana kerajo? Alun pulo kerajo lain dah. Bersekolah. Oh, bersekolah. Ada di mana sekolah gini kau? Kapatangko baru tamat perguruan tinggi. Ala batiteu tu? Allah namanya nya. Insinyur. Alhamdulillah. Syukur. Lai kabayam gadang lah suang awak. Kok bagak lain yang kemampalalahkan, kok cadiak lain yang kemampakatukan iswa. Tapi ambo lawa pedusinya. Lain bawa pulang. Betul nak diajak kemari. Kurang sehatnya. Salemo, tukau daro agaknya. Isu-isu bawa kemari deh. Cocok tandangi kami. InsyaAllahnya. Tama berusi. Jauhnya. Kurang Jawa. Entahlah jodoh barangkalinya. Syukurlah. Orang awak, orang lain sama saja. Nan pangka damai. Tapi kalau boleh hamba tahu, apa gerangan dasar si Mas Parman biar orang lain? Itunya. Selain daripada memanglah bagian, kamilah lama berkenalan. Sajak di tingkat 3 lagi. Tapi sebenarnya sejak dahulu perhatian ambo memang agak sundayo kurang awak. Baik itu. Orang awakku banyak tingkah. Ndak sadonya orang awak. Ratunya. Biar di kampung, biar di rantau. Kok lai bintang sadang ketarang. Antara pihak pedusi je kemanakan barabut baragang cuikan dalam tabik. Kok roda sadang di bawah tulak bertunduk. Sadonya serupa lengah. Kasudahnya bergaluang di surau tinggal. Itulah nasib awak surang-surang. Bukan nasib. Itulah akibat kejamnya adat awak. Struktur sosial masyarakat Minangkabau nan salah. Rumah tangga nan panu aja
ketenangan dan kemerdekaan iyo orang lain. Mutlak berkuasa tengah rumah. Orang dua ndak campur tangan. Awak di awak, orang di orang. Masa bodoh. Kalau jadi sumando orang awak, sama je tahanan politiknya. Iyo konyota hormat, tapi kuasa ndak ada. Itulah konklusi si Mas Par mengenai masyarakat rumah tangga orang awak. Iyo, tantang adatnya bagai. Menilai sesuatu masalah adalah hak azasi seseorang. Hak si Mas Par juga. Tapi tidak satu orang bisa memberikan penilaian secara objektif dengan analisa non mendasar, sehingga hasilnya negatif. Indak bersuara yang nanjanya saya nalandai, karena talamun nalun bakakeh talipe alun bakambak. Ambo khawatir si Mas Par termasuk kategori itu. Itulah adat, dan itulah prakteknya dalam masyarakat. Adat awakku memang lalapuaknya. Lah jauh tinggal dari peradaban orang di luar Minang. Seumpama dalam hubungan ipabisan, ada satu pepatah. Orang Sumando baabu dia tunggu. Kok tiba amin sadaro, kok datang hujan sadaba, orang Sumando tabang ambu. Alangkah rapuhnya fungsi seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga nan menjadi tanggung jawabnya. Itu suatu penghinaan kepada pihak Sumando. Mas Par, itu bukan pepatah Mas Par. Itu hanya kata-kata sinis nan timbul dalam masyarakat akibat prakteknya memang ada. Tapi bukan ajaran adat Minangkabau cara itu. Disikolah letak salah paham dan salah tanggap. Salah cocok melatihankan, salah hawai mampehkan. Orang Sumando adalah harkat tertinggi dalam suatu rumah tangga di Minangkabau. Bahkan mereka dianugerahi hak panuh di rumah gadang, tapi indak dibabani tanggung jawab. Apakah itu bukan suatu penghormatan? Justru kepincangan antara hak dan tanggung jawab itulah yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga di negari beradatku. Penghormatan tanpa tanggung jawab membuat orang temanjo-manjo. Rumah gadang adalah rumah komun. Rumah kolektif punya orang banyak. Maka di atas rumah gadang itu orang Sumando tidak dibabani tanggung jawab. Tapi rumah gadang itu berbilik-bilik Mas Par. Bilik itulah rumah tanggunya nan sabananya. Nan ia bertanggung jawab di selingkuh dinding rumah tanggunya. Apakah itu tidak adil? Kalau memang bilik itu rumah tangga, maka orang Sumando adalah kepala rumah tangga yang tak bertanggung jawab. Dilihat dari cara duduknya yang belakang bilik. Maduknya ke pintu janjang mencari jalan yang kalapeh, mencari bilik yang baru. Salah tafsir Mas Par. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Hikmah membelakangi bilik adalah menggambarkan sikap tanggung jawab seorang komandan perang yang membelakangi pasukannya menentang musuh. Maduknya keluar rumah meninjau jarak, mencari terupo sawah baru, mencari daerah peladangan, meninjau tanah perumahan. Sabab rumah gadang bertambah sampi anak buah berkembang dia. Aba aja posisi duduk mamak rumah na maduk ke bilik kemenakan. Bukankah itu maknanya mereka mencampuri urusan orang lain dan keinginan segala tahu jo kehidupan orang Sumando. Duduk baradat mama rumah, tampaknya dileretan kepala janjang. Mengawasi bilik kemenakan dari jauh, tapi pantang masuk lalu ke dalam. Dan karena pintu keluar di pagar ada barisan mama, maka orang Sumando berpikir atau keluar luar saja, meninggalkan bilik dan terbuka. Dan pandangan dari sisi tepi rumah jaleh ke seluruh ruangan. Taraso jariau nalalapua, nampak atau nalatiri, dan terpandang dapua sampai bertanak kau tungku indak baraso. Jadi kesimpulannya, status orang Sumando otonom di rumah gadang, dan mamak rumah adalah pamongnya yang bertanggung jawab di seluruh aspek kesejahteraan. Di mana cecek salahnya Mas Par? Barangkali ya pun yang ketangatan hanyalah sebagai interpretasi yang terlalu saya cari. Mengake-ngake Banda Sundai membuat iliran air yang terganang. Adat sebagai suatu doktrin menghendaki interpretasi yang logis. Apa perasiran ambo tidak masuk akal? Silahkan membanding. Akan ambo layani selagi dalam batas kejujuran dan itikat baik. Tapi lah lamo tekaka di bumi tercamin ke langit. Bahwa praktek membasuh dari seisu sampai kini, baitulah sakanya rumah tangga yang dianjung dalam pidato. Tapi pada hakikatnya ubah istana dari gabui. Munafik. Laki-laki babini banyak karena dijapui. Padusi di paso mama minta sarak karena takut. Tapi itu bukan adat Mas Par. Maafnya, lainnya menampak bahwa orang awak cenderung memasuki rumah tangga menantunya terlalu dalam. Lain, bahwa orang Sumando hanya berfungsi sebagai bibit unggul. Taruhlah, bahwa akibatnya hubungan batin antara anak dan ayah ranggang, sedangkan secara biologis mereka tunggal.
Iya. Bukan kau itu kebiasaan? Batua. Itulah adat. Arti harfiah dari adat ialah kebiasaan. Itu bahasa Arab. Tapi tidak salah monyo kebiasaan itu identik dengan adat, Tuan Insinyur. Itu tidak logisnya. Sebab kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah produk dari adat sebagai ajaran. Nah, disikulah rupanya urek balimpi. Laba suwo urek tukang urek. Alun tantu wayanan taganang di kualoan nyi'mu dari ulu. Dan tidak ada suatu kepastian bahwa praktik menggambarkan teori secara mutlak. Nah, dalam problem ikoko justru batulak belakang. Paradok antara adat sebagai ajaran dengan kenyataan dan basuwo. Bapak ngadi si Maspar mendapatkan campuran dari suatu fusi dan unsurnya balainan. Unsurnya memang balain, tapi hubungannya sangat arek, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Maka kini ternyatalah si Maspar mentalogis. Karena itu bukan suatu logika. Jauh Maspar. Sakiranya ambo memberikan contoh. Basuwo dalam masyarakat bahwa banyak terjadi penyelewengan dan korupsi di kalangan penegak hukum. Ya enggak? Iyo. Apakah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Tidak. Sebagian judi diizinkan. Pelacuran dilokalisir oleh penguasa. Iyo. Apakah itu ajaran dari falsafah Pancasila dan berketuhanan Yang Maha Esa? Tidak. Nah, itulah materi persoalan. Bahwa apa yang basuh dalam masyarakat Minang nambek dikatakan ajaran adat. Karena adat itu pada hakikatnya suci. Tapi penganut adat itu sendirilah yang berbuat lain. Kebiasaan adalah naluri manusia. Apa kok naluri itu selamanya suci? Bukan sado kebiasaan dan adat. Kalau tadi ambo katakan bahwa adat artinya kebiasaan secara literalek, tapi bukan itu pengertian adat dalam istilah. Kabuannya. Tidak jane supiak sebuyungnya. Adat ialah suatu aturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dan tidak sistematik, tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat memasuk. Serta akan diancam sanksi bagi siapapun yang melanggar. Suatu definisi. Tapi sanksinya abstrak, Maspar. Baiklah. Kalau adat itu hukum, untuk apa lain hukum dipabuat? Sedangkan hukum malah ada. Lah ada hukum Islam, lah ada hukum negara. Apakah kedua hukum itu kurang lengkap? Kini giliran ambo batanya. Sebagai seorang Muslim, si Maspar harus tunduk kepada hukum Islam. Itu sudah pasti. Apakah si Maspar juga tunduk kepada hukum negara? Tentu ya. Untuk apa lagi memakai hukum negara? Apakah hukum Islam itu kurang lengkap? Bukan hukum Islam kurang lengkap. Tapi sebagai warga negara, ambo membutuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Makanya, sebagai seorang Minang, si Maspar pun membutuhkan hukum adat. Jadi, kita harus bermasyarakat dengan 3 hukum. Yaitu agama, adat, dan undang. Nan bajalin bakulindan merupakan tungku 3 sajarangan tali salai bapilin 3. Timpang salah cie binasoi di negari. Tapi sebagai suatu kesatuan, nan cie kontradiksi jonan lain. Antara adat jo agama, dan antara adat jo undang-undang. Undang-undang menjamin adat berkembang. Bahkan hukum adat adalah hukum positif dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan mempunyai ruang gerak tersendiri. Paralel, bukan berlawanan. Kalau 2 suku terlibat dalam silang sengketa, sehingga terjadi pertumpahan darah umpama, itu suatu kejahatan yang bisa berkembang kepada tindakan kriminal atau subversif dan mengancam keamanan nasional. Apa tindakan orang adat? Segala sesuatu perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada khusus, tidak selesai, tidak ada parang dan tak ucap. Siapa yang berwenang untuk itu? Tentu saja orang adat dengan aparat-aparatnya. Orang menampak jini di negari. Mungkin saja kepada salah satu suku ditimpakan kesalahan dan dihukum. Iyo, sebab dalam setiap persengketaan pasti ada masalah. Kalau itu adatlah bertindak sebagai hakim sendiri, dan menjadi hak absolut pemerintah dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya orang adat adalah orang pemerintah. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Mereka juga sebagai perwakilan rakyat langsung tanpa pengangkatan surat resmi. Nini Mama adalah terminal terakhir dari jalur struktur pemerintahan. Ada kalanya kekacauan itu menjadi perang total antar suku. Sebab penghulu-penghulu yang membawa bendera kaumnya masing-masing ingin keluar sebagai pemenang. Penghulu-penghulu yang berstatus sebagai hakim, kini hakim itu berstatus sebagai terdakwa. Menurut pandangan Nambo, itu suatu kekacauan fungsi yang mengaburkan hukum. Mengati ulah tidak tentu jompangka. Para penghulu merupakan satu tim hakim dalam suatu persidangan adat.
Mustahil mereka akan mewakili golongannya dalam saat-saat seperti itu. Itu hanya dalam teori. Tapi sumpah satya seorang penghulu akan membela kepentingan anak buahnya dalam keadaan bagaimanapun. Demi gengsi dan wibawa di mata anak buah, mereka akan berbuat apa saja walaupun dalam pihak yang salah. Bergantung kepada watak surang-surang. Seorang penguasa yang berkhianat bisa saja bersuara dalam organisasi apapun, juga organisasi adat. Nah, tersabab dari anasir itu, timbul kebekuan dalam penyelesaian. Bukankah itu merupakan meto kain bakarung? Ubek laki pantang terlampau tampan berulang penyakit lama. Kalau itu terjadi juga, sehingga tinggi hendak terpanjat jauh hendak tajalang lain dari nenek mamak dan stafnya, maka kasus itu dilimpahkan ke pemerintah. Bajanjang naik batang turun. Tapi biasanya pihak pemerintah akan menurunkan babaliak ke bawah dengan wibawanya sebagai penengah. Jarang diselesaikan menjadi jauh. Buat. Jadilah dulu. Kini hubungannya juga agama. Adat juga agama banyak yang kontras. Keliru. Sebab pondasi adat Minangkabau yang dicetuskan dalam seminar Bukit Marapalam di abad ke-9 Baleh, justru agama Islam itulah. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adat adalah peraturan pelaksana dari agama. Syarat mengatur, adat memakai. Itu hanya pengakuan terpaksa dari kaum adat yang kalah menghadapi kaum padri pimpinan Imam Bonjol. Namun hukum dan lama dipertahankan dan masih utuh sampai kini. Marupanya. Dalam hal perkawinan umpamanya, agama memuliakan kawin berencana induk. Halal. Adat melarang. Melarang dan dimuliakan agama, bukankah itu suatu pertentangan? Di mana letaknya adat bersandi syarat? Agama memuliakan. Mubah. Adat tidak membiasakan atau tidak memakai. Antara tidak memakai dengan memuliakan bukan berlawanan. Nan berlawanan, ini. Nan berlawanan iyo jenda. Tapi iyo jo antah bukan berlawanan. Baik itu pun siang lawannya malam. Adapun siang jo sanjo bukan berlawanan, tapi sekedar tidak samu. Jadi tidak mengamalkan bukanlah berlawanan dengan mubah. Hanya sebagai suatu alternatif akibat hukum mubah. Tapi apa sebabnya tidak dipraktekkan dan dimuliakan agama? Bahkan dianggap pantang. Bukankah itu namanya engkar? Kawin antar keluarga macam itu bukan perintah. Tidak ada ancaman dosa kalau tidak ditaati. Poligami boleh dalam agama, tapi lebih rancak kalau tidak dibiasakan. Kita kembali kepada pokok persoalan, yaitu melarang perbuatan halal. Seumpama ambo melamar seorang gadi dari pesukuan Caniago, apa reaksinya? Pasti yang menghalangi. Kenapa Inyak berani menghalangi suatu perbuatan halal? Bukan kau Inyak melawan hukum? Tanya si Mas Par kan ambo jawab dengan satu pertanyaan pula. Andai kata ambo menghalangi maksud si Mas Par untuk menceraikan istri, salahkah tindakan ambo? Tidak. Bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apa sebab dibenarkan? Padahal ambo lah menghalangi perbuatan talak dan dihalalkan. Bukankah kedua kasus itu identik? Kiasinya kurang meyakinkan. Rasulullah pernah menolak makanan dari sabanso binatang padang pasir. Apakah itu haram ya Rasulullah? Tanya sahabat. Halal, tapi ambo tidak biasa memakan, jawab beliau. Tapi Nabi tidak menghalangi sahabat makan, bukan? Memang tidak. Kini adat menghalangi kawin sesuku. Iya. Itu namanya adatlah berbuat sesuatu dan tidak diperbuat agama. Boleh saja. Salamu adat tidak berlawanan juga agama. Kalau itu adat tidak sejajar juga agama. Sejajar tidak. Tapi searah setujuan. Bukanlah dikatakan adat salamu ajarannya baru pungguang juga agama. Sebab rumah akan runtuh kalau tunggak tidak disandilai. Umat akan fasik kalau adat tidak berpijak dari agama. Itulah yang dikatakan adat bersandi syarat. Alum puasnya. Ambo alum menampak mudarat mempaatnya sistem perkawinan kedua suku. Ayam itu halal Mas Par. Halal. Kalau ambo cancang anak ayam agak sesuke. Ambo gulai lama-lama lantas ambo hidangkan. Nama si Mas Par makan? Tidak. Baik tidak? Jajo. Baik jajo. Dek perasaan ambo tidak mengizinkan. Tidak biasa. Itulah adat. Bisikan hati nurani dan getaran alih fitrah manusia. Perasaan. Itulah hakikat adat dan sabanai. Tapi kalau ada orang merasa tidak jajo, perasaannya mengizinkan untuk makan gulai anak ayam.
Ambo minta dengan hormat kepada orang itu agar memakannya dalam hutan, menyumbang orang lain dan sampai muntah memandangnya. Memang naluri manusia itu seragam. Dan lazimnya orang tunduk kepada pengaruh lingkungan. Karena perasaan batin adalah panca indera keenam. Bah, Mas Tar, masih akan mengatakan peradaban Minang itu primitif? Yo, ambo akui, ambo terimanya. Jadi adat itu adalah alat pemersatunya? Pasti. Sebab dalam diri setiap warga negari berpadu dua perasaan, yaitu perasaan Badung Sanak dan perasaan Ipabisan. Perpaduan Ampomo Kapua dengan Gambia dalam Syria. Iyo, ambo paham kini. Adat awak memang hebatnya. Kaki itu kaca pulau dalam segi lain? Cukupnya. Coba ini ranuang kemana dulu Mas Par? Kunyah-kunyah mana dulu nak tarasu manipai, ya? Kalau memang mbak itu hakikat adat dan sabananya, dan salamak sama nih tu ajarannya, ambo sapah je kulit-kulitnya, ambo lulu aja bijo-bijonya. Falsafah adat Minangkabau itu sangat dalam, Mas Par. Oleh sebab itu pelajarilah adat itu secara ilmiah. Jangan laki-laki mengambil kesimpulan. Nambek capek-capek masukkan adat ke dalam museum kalau dikatakan adat itu batu nala balungi. Sumbangkanlah adat itu ke dalam khasanah kebudayaan nasional sebagai andil yang tak ternilai. Sebab kebudayaan Pancasila adalah intisari dari kebudayaan seluruh daerah. Itu tugas kalian angkatan penerus. Memangnya, kami golongan muda selama lah basalah teraduk pusako yang kami warisi. Kami tidak mencintai adat kerana indak kenal. Dan rasanya akan lebih gadang dosa kami kalau apa yang diamanatkan oleh nenek moyang kita hilang di tangan kami. Iyo, itu pasti suatu kesalahan. Tapi banyak pihak yang terlibat dalam hal itu tali tumali begatah di bawah kailalang. Sebab kalau kemanakan salah dan ada mau tahu, maka mama basalah dan indak memberitahu. Pun sebagian para pemangku adat sebagai suluh bendang dalam negari, yo basalah. Karena suluh itu tidak disigikan ke taluan lakuang ke jalan dan kalam. Atau kadang-kadang suluhnya dan keram dia basah. Jangankan orang angkat tarang awak sendiri dalam kalam. Jadi sadu alahnya awakku tidak terlatih dari utang. Kini ko ambolah paham bananya. Walaupun mengaruh alun sabi sawang, mawai alun sabi raso. Kalau selama ko kami baru menamunya bunyo, maka insya Allah ke kami kali kesarang api. Adat ke kami jadikan bahan studi. Alhamdulillah. Apa tanggapan ini terhadap pandangan sinis orang lain kepada adat awak? Wajar. Kalau orang tidak menyenangi sesuatu yang bukan inyo punyo, itu biasa. Tapi adalah suatu tragedi kalau putra Minang itu sendiri yang memuntahkan adat. Padahal dirinya bergelimang dengan muntah itu sendiri. Ambo selalu menemui tokoh-tokoh perusak dari orang adat di dalam penampilan karya-karya seni, tidak pernah tampil sebagai pembela kebenaran. Justru karya putra Minang itu sendiri. Orang lain berbahasa tentang itu. Ambo bukan penganut adat dan fanatik, Mas Par. Tapi penggambaran negatif yang mematikan roh adat tidak bisa ditolerir walau dengan etikat apapun. Coba Mas Par bayangkan. Kesan apa yang tinggal di hati masyarakat sesudah menonton suatu drama atau sesudah membaca buku roman, dan di dalamnya basua orang basaluak bagalaratua sedang marabui tunangan orang. Atau mari mantam tanah meminta bunga piti riba. Nanti akan bandit dalam film koboi. Asosiasi masyarakat membayangkan. Kemudian timbul kesimpulan bahwa adat itu adalah sesuatu yang jahat dan mesti dimusnahkan. Kesan Datuk Maringgih dalam cerita Siti Nurbaya pantun tuka nentakkan damu sanang. Sehingga melayakan pameong bahan cemeh di orang luar, menjadikan awak menasa menjadi orang Minang. Malu. Tapi memang acok bana basuo bahwa orang-orang adat itu bersifat antipati masyarakat. Mungkin saja pribadi seorang penghulu itu jahil. Tapi jangan adat disalahkan. Sebagaimana awak tidak boleh menyalahkan ugamu kalau orang kulabai salah tingkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan mana? Lain siko. Duduklah dulu seterusnya. Batu terangah-rangah bana canda orang kecamesan. Aduh ko gadis yang tapaki aturan daun dapat malu. Di mana tapian yang terlampa, di mana jadi tua parang. Pasuparan diajak orang. Sia namanya. Konyo anak stan muda nama pangkat insinyur ko. Inyo maino adat. Dikatakannya adat basi nalaba karet. Indak cie-cieknya.
Anyoko babini di orang lain, membuat bilik di rumah dun sana, membuat semua salah dalam negari. Ambo minta keadilan, buang tingkarang. Hukum malum bisa dijatuhkan. Bukan kau ini hakim? Batua, seorang pengulu itu memang hakim. Kinilah ada pendakwa, ada terdakwa, ada hakim. Maka hukumlah sah dijatuhkan. Pangulu memakan indak menghabiskan, menabang indak merabahkan. Indak boleh kata putih surang. Kalau begitu, apa artinya kali sabilah nama pakai? Kalau indak diang kau menabuak ganti yang kau memutui. Pangulu masih ulu kain dan hujungnya runciang, pisaunya tajam. Joko dakwa ke ditimbang, salah ke dihukum, tampilnya bukan di siku, tapi di sidang adat. Badu dua orang sampai jinih Melayu daun bampala tidak mencari kato dan sabule. Lah dapat banyak dan sebuah kato dan sayu, di sinan hukum dijatuhkan. Adapun karih pusako itu bukan lurus terjange, tapi balakuak dulu tangah tiga lama ke sampai tujuannya. Ulu karih itu tanggal-tanggalan, salah hawai tinggal dalam sarwang, salah pakai dan namua diantarkan. Sah dakwa bangkelakapan, batah dakwa bapalilat. Kini dakwa bosah. Sabab labas saksi berketerangan, labas suluh matuari bagalanggang matu orang banyak dipacamin orang senagari. Sahnya dakwa bakalangkapan, sah keterangan di muka rapi. Di sinan terpakai yalu aja patui raso aja pareso. Di karuak sabi sawang diawai sabi raso, baru jale hamelo yang. Keterangannya bisa berpapakan kini. Nan kemamereso sia. Ingat sendiri, saksinya orang banyak. Mana orang banyak tuh? Setara juangnya. Sultan Raja Wangi amburasu kurang paham je perjalanan hukum. Lebih rancak indah usah dipasukan. Itu karajo sio buat mencari sisiak kalimri. Basabalah Sultan tentang itu agak sebantah. Kurang pencapek makan tak kalang Sultan. Kurang pencapek jalan tak taruang. Kalau sekirono landek kajatuh adek tinggi batang bercabang, landek ketiba adek jauh jalan berbelok. Maka amboko Sultannya. Ingat tentu paham maknanya. Kalau Sultan orang pemamatangnya ia kok taganang, kalau Sultan orang mandakan kok nilia. Orang yang bijaksana berpindirian bukan baik itu. Tapi lamu lagu ni kemana? Kalau lapu sedaruk taruh engkai bahasan, lagu laki taruh melu, walau joro mengalahkan, baik itu ada tanajangnya. Dikatakan budi caniago, orang caniago itu berbudi. Kalau baik itu ada Sultan, di mana budi disangkuikan? Ini ada Datuk Perpati. Kok tampu alunya layu, rangguikanlah buah dari tangkainya. Lumihkan kan nak mamambo, nak sanang hati beliau. Allah terang atunya, kini si siapa lah menggolek malah liar di kakinya. Tinggal mendadia. Ambo alun mengaku kalah, karena alun tantu ambo bersalah. Joko lah kalah di galanggang jo badan ambo bayikan, jo nyawa ambo taruhkan. Tapi kok ambo di nembana, patah sayuk betungkek paruh, namun lapur di kaya iyo. Landeh yang mengecek. Tinggi ke bubur hati kam garang pusat di kepala. Kok iyo tersantiang tuang, coba ngangkan mencuang kini, bela diang kini. Kalau mama kemandawah ambo jo, mangkonyo tabang batimbalan, mangkonyo cakap balasan. Nan kini ambo kemandawah pulo. Orang yang membuat masalah, tidak boleh mendakwa. Orang yang membuat rabut rampe juga tidak boleh mendakwa. Tantang nama ada nak rabut rampe. Sawah pusako mak gandekan. Iya ada gandekan. Jo siapa mak pakai? Tidak ada orang mempakat. Ada yang tunggal di pusako. Ambo lah gadang mak. Ambo mamak pulo di pusako. Tidak bisa. Wang pajak ketek. Beliau menyumando, tidak cuma mamak menyumando ke rumah orang. Santano mamak libat tanam, indak tagadai sawah banca. Jadi kanda angkini siapa? Kanda ambo ndak banyak mak. Kak mandawa ada rabut rampe. Iyo. Marabui, marampe, manipu, menepo, manyamun. Cukup kali 30. Iya. Aduh. Tangan dan patah. Aduh. Lapehkan pisauku terjangnya. Lapehkan. Paliarokan tangan. Paliarokan. Tagak terjangnya. Tagak terjangnya. Wang maskar duduk sini. Duduk. Cadangan anda. Sultan Muruka pun doang. Hanya lah mati. Kau anaknya. Sudah. Cukup. Tanangkan nanti tuan-tuan. Jangan dipacurikan biji. Karena ada di tuan-tuan. Alun nada orang yang berani melawan sabda doangi. Antah kau taragak mati mudo. Ditanam tumbuh di gabuk gadang. Turang kau kemenakan secara jangnya. Cukup. Lai cadanga. Lupa tuan-tuan. Di mana kita sini. Iko rumah pusako orang si kumbang.
Ambo semando siku. Tenggang ambo sek. Kok pacar berito dalam kampung lah tak jadi cakap joka lai di rumah orang. Alah, alamat kalanya selalu ambo. Masya Allah, tajwa sawah je banda-banda ada ulah perangai tuan-tuan. Maafnya, bukannya ambo tidak meragukannya, tapi ambo terpaksa melawan dek membela diri. Samyang padi nya talai ke tengah cako, alun tantu mai sia nak turun dari rumah. Jalan mai yang sah. Santano mati yang di tangan dek. Maka mai yang tidak kabar kubur. Haram bumi nang kabau menyimpan pakai manusia macam itu. Syukur kalau begitu. Nan ambo gamangkan mamak mati dahulu sebelum gadayan sawah banca tetabu. Indak kata dangakan di kami pakai mamak dalam kubur. Nak tangan telo mek tinggal yang siapa? Atau kata hendak berpucuk ke bawah hendak berurut? Hidup takkan mati hendak amu? Jadi ya? Alah, cukiknya niko. Ambo ko manusia ko. Basalero ko. Kalau wangku pandai bangi, ambo pun bisa berang. Kalau wangku badara paneh, darah ambo juga bisa mengkalahkan. Ambo kulah nan bisa meluah, bisa panah. Tapi ampang basi ambo dindiangkan selama kita lai harago marago. Itu pasti yang kuangku pikir. Nang kini secara jangan pulang. Baiklah. Ambo pergi. Ambo pulang dulu. Si Maspar siko semalamku. Besok sama-sama ambo pulang. Tapi ambo ndak bertinggal kato di rumah ambo ke di sikonya. Baik ambo pesankan. Cairlah. Kepada wangku-wangku ninyak mamak nang gadang basa batuah. Kepada wangku-wangku cadiak pandai kami sajak di kampung lepeh kerantau. Sebagai anak muda mata, kamilah mengakuk barang nan barek, nan alun baban batu digaleh, yaitu mengacak adat Jepusako. Bukan to kami ria dek takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to gendiang karena kai. Taga de utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tabiang kapanetan, untuang tumbuh salai daun ke sebuah orang di nangkalam. Indah ado kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakeh dijo nan talamun. Pado nyuluah sio-sio bianya tumbuh di balunan. Nak baurek baka tunggang. Nak babatang badahan rampak. Baranti yang badaun rimbun nyawa bungo babuah labek kemungkanan urang sanagari. Allah kelaluan dunyangan kami. Karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka batuka de idu campur-becampur. Lah takalok mato dek silau memandang rono matuari nan tabik dari juang barat. Adat Allah bertinggalkan di bago bailang malanyukan. Gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadami. Padahal adat warisan lama barang mulia harago maha payuang panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapek lamita aja umpamu. Pantun baringin menangah padang. Nan ureknya mau tak bumi. Pucuaknya mau kia langit. Rimbun rampak di alam rayo kayu sati tanam betuah tahan tapo pati tonggang. Joko hujan tampek bataduah panih kabakeh rang balinduang haluan dagang dari jauh sidoman kusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat. Rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo ranti yang pangkat tangkai menjawek buah sedang ranum. Maka taradok kaki nantarancah bakinanya. Tangan nantaresek bakai turun. Tantu mungkin urek tagaga pucuak tersintak dahan rata lalunya patah. Daun nan mudo koknya gugu atau goyang bungo sedang kambang segi siap utiak baru laki. Rila aja maaf kami tuhun kabake orang punya adat. Salam ta'zim kami dahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.